Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyidan. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat hingga kita di pagi hari yang berbahagia ini dapat bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat, sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat beraktivitas seperti sedia kala biiznillah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang sholatul jamaah. Tentang sholatul jamaah. Setelah sebelumnya kita mengkaji tentang salatul khawuf. Salatul khawuf yaitu salat yang dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan peperangan. Maka pada kesempatan kali ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji tentang fima yata'allaqu bi salatil jamaah, hal-hal yang berkaitan dengan salat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat berjamaah ini adalah salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Ya, salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk melakukan ibadah secara bersama-sama, yang mana diantaranya adalah salatul jamaah. Salat 5 waktu ini, salat 5 waktu untuk hendaknya dilaksanakan secara berjamaah. Untuk hendaknya salat 5 waktu ini dilaksanakan secara berjamaah. Seperti halnya Allah mensyariatkan salat Jumat untuk dilaksanakan secara berjamaah. Salatul Idain, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, salat gerhana. Nah, maka di antara amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hendaknya dilaksanakan secara berjamaah adalah pelaksanaan salat 5 waktu, pelaksanaan salat 5 waktu, ya. Untuk antara muslim satu dengan muslim lainnya ini dapat saling mengenal, ya. Muslim satu dengan muslim lainnya dapat bertegur sapa. Maka kalau seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam suratul Hujurat, Allah menyampaikan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Yang lalu kemudian kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk kalian dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah. Jadi salat berjamaah ini salah satu syiar Islam. Salah satu syiar Islam. Yang dulu kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ketika berada di fase Mekah, mereka tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan, gitu ya.
Kalau sholat berjamaahnya sudah dilaksanakan dulu semenjak belum disyariatkannya sholat 5 waktu, kaum muslimin sudah melaksanakan sholat berjamaah dengan kelompok-kelompok kecil kaum muslimin, gitu ya. Jadi kalau dulu kan sebelum sholat 5 waktu itu kan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat 2 rakaat sebelum terbitnya matahari dan sholat 2 rakaat sebelum terbenamnya matahari, seperti sholat subuh dan seperti sholat asar. Jadi kaum muslimin itu melaksanakan sholat ini secara berkelompok-kelompok kecil, gitu ya, bersembunyi pada saat itu hingga tidak diketahui oleh orang-orang musyrikun Makkah, gitu ya. Hingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berada di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Maka sesampainya Nabi di Masjid Kuba, yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apanya? Masjidnya, Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 pekan berada di Kuba, lalu kemudian Nabi menuju ke kota Madinah Munawwarah. Maka di Madinah Munawwarah yang pertama dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Nabawi. Dan masjid itu kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sentral kegiatannya kaum muslimin, gitu ya. Sholat berjamaahnya kaum muslimin, ta'limnya kaum muslimin, lalu kemudian menyusun strateginya kaum muslimin di masjid disusunnya oleh Nabi SAW, mengumpulkan pasukan kaum muslimin di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian bahkan kalau misalkan ada kaum muslimin yang sakit oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz, gitu ya, salah seorang pimpinan sahabat-sahabat Ansar yang terluka pada peperangan Khandaq. Lalu kemudian ketika ada utusan-utusan datang hendak menemui Nabi, ya ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, ya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sentral sekali. Nah, maka ahibatil kiram azza wa jalla, di antara kemanfaatan adanya masjid itu adalah untuk melaksanakan sholatul jamaah. Saudara-saudara sekalian, di antara dalil-dalil akan keutamaan sholatul jamaah, dalil-dalil yang semua kita sudah mengetahuinya, itu pada poin yang kedua kita sampaikan kelipatan pahala sebanyak 27 atau 25 derajat dari sholat seorang diri. Ini hadis yang masyhur, hadis yang maklum. Kaum muslimin yang biasa hadir di majelis ilmu tidak asing mendengar hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang hal ini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah, kata Nabi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat seorang diri sebanyak 27 kali lipat. Sebanyak 27 kali lipat. Gitu ya. Yang kalau di dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Sholat berjamaah itu pahalanya 25 kali lipat dibandingkan dengan sholat seorang diri. Nah, maka ahibatul kiram azza wa jalla, ini adalah kelipatan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang meluangkan waktunya untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Nah, maka ahibatul kiram azza wa jalla, belum lagi pahala langkah kaki kita menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini memiliki pahala yang besar. Maka kalau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu kalau keluar dari rumahnya dan dia sudah menyempurnakan wudhunya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali memang menuju masjidnya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia melangkahkan kaki-kakinya, di setiap langkah dia melangkahkan kakinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Langkah lagi, angkat derajatnya, dihapus dosanya. Terus seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza shalla, ketika ia sampai di masjid, ia melaksanakan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah,
maka malaikat-malaikat Allah terus mendoakannya selama dia berada di tempat pelaksanaan sholat tersebut. Gitu ya? Jadi kayak kita di sini ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Gitu ya? Duduknya kita di sini ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazal ahadukum fi sholatin man tadhara shalah. Jadi malaikat-malaikat Allah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati hambamu ini. Gitu ya? Ya Allah, rahmati hambamu ini. Muliakan hambamu ini. Ini doanya malaikat-malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Ada hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah di mana Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was shaffil awal." Kalaulah manusia itu tahu akan keutamaan daripada panggilan azan dan shaf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastaham. Ya, kalaulah manusia itu tahu tentang keutamaan memenuhi panggilan azan dan shaf yang pertama, lalu kemudian mereka tidak bisa mendapatkan posisi itu kecuali dengan berundi, maka mereka akan mengikuti undian itu. Nah, tapi sayangnya kan kita nggak tahu gitu. Umpama kalau misalkan sholat di Masjid Al-Ikhwan, sekali sholat misalkan dapat 50.000, kira-kira rame enggak ya? Maka hebatil kiram azza wa jalla, kata Nabi sallallahu, kalau saja gitu ya, berada di shaf yang pertama ini tidak bisa dilakukan kecuali harus berundi dengan kaum muslimin yang lain, gitu ya. Siapa yang beruntung, maka niscaya kaum muslimin ini kalau tahu betul akan keutamaannya akan ikut undian tersebut untuk bisa berada di shaf yang pertama. Lalu kata Nabi, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwa. Dan kalau saja umat manusia itu tahu akan keutamaan yang terletak pada sholat isya dan sholat subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Masya Allah. Jadi kita kadang banyak lupa ya, baru ingat ya kalau baca atau mendengarkan hadisnya gitu. Kalau jarang ingatnya. Maka hebatil kiram azza wa jalla, ini diantara keutamaan dari melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi, kalau saja tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, niscaya kaum muslimin ini akan mendatangi masjid-masjid Allah walaupun dalam keadaan merangkak. Allahumma habbib ilaina salatal jamaah. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa cinta untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kemudian diantara keutamaan daripada sholat berjamaah, ahibatil kiram azza wa jalla, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada poin ketiga kita sebutkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah bagaikan sholat malam semalam suntuk. Nabi menyampaikan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, yang melaksanakan sholat isya berjamaah seperti sholat malam setengah malam. Insyaallah. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Gitu ya? Ajib apa benda ini? Menarik apa benda ini keutamaannya? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Padahal kita kalau sholat malam paling tidak lama-lama. Setengah jam, 1 jam mungkin sudah maksimal itu, sudah kemeng kaki kita. Tidak perlu setengah malam. 1 jam itu sudah maksimal. Bahkan mungkin kurang dari 1 jam, setengah jam. Bahkan mungkin sebagian kita ada yang hanya 5-10 menit saja. Ada yang mungkin hanya menyempatkan witir 3, bahkan mungkin ada yang witir 1 saja. Maka kalau kita menyempatkan melaksanakan salat berjamaah isya, salat berjamaah subuh, maka ini akselerasi ini, gitu ya. Amalannya sederhana, ringan, tapi pahalanya berlimpah. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim. Selanjutnya,
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hukum sholat 5 waktu berjamaah. Terkait dengan hukum melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang mana kalau dikerucutkan, pendapat di mana para ulama berbeda di dalam hukum melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, kembali kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu adalah fardhu ainin, wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di mana dalil-dalil di dalam permasalahan ini adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan genting sekalipun. Sholat khauf disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qumta fihim fa aqamta lahumus shalah, kata Allah. Jika engkau berada di tengah-tengah mereka lalu kemudian engkau mendirikan sholat berjamaah bersama mereka. Ini ayat diturunkan dalam perihal sholat berjamaah di saat genting, di saat peperangan, masih disyariatkan oleh Allah. Maka lebih utama lagi ketika seorang muslim itu berada dalam keadaan aman. Ya. Lalu kemudian hadits Nabi SAW juga, ketika Nabi SAW mendapati orang-orang munafikun kalau sholat isya itu tidak hadir bersama Nabi. Salat Isya dan salat subuh tidak hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyampaikan athqalus sholati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat Isya dan salat subuh. Ya. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa, kata Nabi. Kalau mereka orang-orang munafik itu tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan walaqad hamamtu an amurahum bis-shalah. Ya. Lalu kemudian aku itu berkeinginan untuk mengajak orang-orang munafikun itu pergi melaksanakan salat berjamaah. Maka lalu kemudian Nabi SAW mengamanahkan menjadi imam kaum muslimin kepada sahabat Nabi yang lain. Lalu kemudian Nabi pergi bersama beberapa pemuda dari sahabat-sahabat Nabi SAW dengan membawa kayu bakar. Lalu kemudian setelah itu Nabi mendatangi rumahnya orang-orang munafikun tadi untuk memerintahkan mereka hadir melaksanakan sholatul jamaah. Ini diantara dalil-dalil ahibatil kiram yang disebutkan oleh mereka-mereka yang berpendapat akan wajibnya sholatul jamaah. Ini madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian juga banyak disebutkan oleh para salafus saleh tentang wajibnya melaksanakan sholatul jamaah. Sementara pendapat yang kedua adalah pendapatnya jumhurul ulama, yaitu madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan Al-Imam Syafi'i, bahwa yang namanya sholat berjamaah ini tidak sampai pada derajat fardu ain. Dan mereka berselisih hukumnya lalu apa? Di antara mereka ada yang berpendapat sholat berjamaah adalah sunnah, ada yang berpendapat sunnah muakkadah, dan ada yang berpendapat fardu kifayah. Di mana mereka menjadikan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil. Di antaranya adalah ketika Nabi menyampaikan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat seorang diri sebanyak 27 kali lipat, menunjukkan bahwasanya sholat seorang diri pun juga diperbolehkan. Sholat seorang diri pun juga diperbolehkan. Ya. Yang lalu kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ada dua orang sahabat Nabi yang datang ke masjid Nabi, lalu kemudian duduk tidak melaksanakan sholat bersama jamaah, yang melaksanakan sholat bersama Nabi, lalu kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Ya. Ketika mereka ditanya, kok tidak sholat bersama kita? Keduanya menyampaikan, kami sudah sholat di tempat kami berada ya Rasulullah. Maka lalu kemudian Nabi menyampaikan, jangan lakukan hal itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah sholat di tempat di mana kalian berada, summa ataituma masjidah jamaah fasalliya ma'ahum. Kalian kalau sudah sholat di rumah, kata Nabi, lalu datang ke masjid, di masjid sedang melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat bersama mereka. Laksanakan sholat bersama mereka, kata Nabi, fa innaha lakum nafilah. Karena kalau kalian bergabung melaksanakan sholat berjamaah bersama jamaah kaum muslimin yang berada di masjid, kalian akan memperoleh pahala sholat sunnah. Di sini Nabi SAW tidak mengingkari pelaksanaan sholat mereka di rumah-rumah mereka. Lalu kemudian beberapa dalil yang disampaikan oleh jumhurul ulama, ala kullin,
Terlepas dari perbedaan ini, ahibatil kiram, azza wa jazakumullah, seorang muslim hendaknya mengupayakan untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Apalagi kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak memiliki uzur apa-apa, maka sholat berjamaah dilaksanakan dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, gitu ya. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang hukum wajib atau tidaknya kepada setiap muslim akan menghadiri sholat berjamaah. Ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah. Selanjutnya adalah tentang hukum sholat berjamaah bagi wanita. Wanita muslimah tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah secara ijma'. Jadi kalau sholat berjamaah 5 waktu ini, wajibnya itu atau sunnah muakkadahnya itu atau fardu kifayahnya itu adalah kepada laki-laki kaum muslimin. Tapi kalau para wanita tidak. Kendati pun yang namanya sholat berjamaah bagi wanita pun juga disyariatkan. Boleh yang namanya wanita-wanita muslimah itu untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim memang menyampaikan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Wahai para suami, janganlah kalian melarang, menghalangi istri-istri kalian untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para sahabiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menghadiri salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabiat itu kalau pada pelaksanaan salat subuh, mereka juga turut melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika Nabi sudah menyelesaikan salatnya, maka para sahabiat ini terlebih dahulu keluar. Ya, mutalaffi'atum bimurutihinna. Ya, para wanita-wanita sahabiat itu jadi meletakkan kain-kain untuk menutupi kepala-kepala mereka. Ya, jadi pakai kain-kain menutupi kepala-kepala mereka sebelum jamaah laki-laki keluar, jamaah perempuan sudah keluar terlebih dahulu. Dan pada saat itu karena waktu subuhnya masih agak gelap, ya, jadi tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan para sahabiat ini siapa masih belum dikenali. Menunjukkan kalau dulu para sahabiat juga hadir di dalam pelaksanaan sholatul jamaah. Ya. Tapi kalau hukum asalnya sholat berjamaah ini syariatnya adalah kepada muslim laki-laki, Baik. Ahibatil kiram, azani wa azakumullah. Selanjutnya adalah tentang jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah. Jumlah minimal pelaksanaan sholat berjamaah. Jumlah minimal sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Jumlah minimal sholat berjamaah 2 orang. Nah, ini minimalnya, gitu ya. Semakin banyak semakin baik. Ini sebagian masjid kadang terjadi yang seperti itu ya. Ya muadzin, ya imam. Kadang gantian sama yang satunya imam makmum gitu ya. Jadi cuma 2, 3. Maka yang namanya salat berjamaah itu ahibatul kiram aqalluha 2. Jadi minimal adalah 2 orang. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Malik bin Al-Huwairits dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana pernah ada 2 orang sahabat Nabi yang hendak melakukan safar, lalu kemudian oleh Nabi dinasihatkan, idza antuma kharajtuma, jika kalian berdua pergi melakukan safar, kata Nabi, fa'adzina, maka kumandangkan azan kalau sudah masuk waktu salat. Summa aqima, lalu kemudian kumandangkan iqamah. Summa liya'ummakuma akbarukuma, lalu kemudian kalian berdua ini hendaknya salah satunya menjadi imam. Yang lebih besar, yang lebih tua hendaknya menjadi imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hal ini ahibatul kiram azza wa jazakumullah menunjukkan bahwa aqallul jama'ati 2. Minimal pelaksanaan salat berjamaah itu adalah 2 orang. Demikian halnya di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ini kan ponaannya istri Nabi yang bernama Maimunah. Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith ini adalah saudari perempuannya ibunya Ibnu Abbas. Saudari perempuannya Ummul Fadl. Nah, maka Ibnu Abbas ini punya kesempatan untuk bermalam di rumah bibinya, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mempelajari tentang kehidupan Nabi di dalam rumah. Maka satu ketika Ibnu Abbas ini tidur di rumah bibinya,
di rumahnya Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk melaksanakan sholatul lail, maka Ibnu Abbas ini juga turut bangun malam lalu kemudian melaksanakan sholat berjamaah pada qiyamul lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu Ibnu Abbas berada di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa akhadha bi ra'si wa adarani an yaminihi. Jadi oleh Nabi SAW diambil kepalanya, lalu kemudian setelah itu diletakkan pada bagian kanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan di mana pada saat itu Nabi melaksanakan sholat berjamaahnya hanya bersama Abdullah bin Abbas saja. Jazakumullah khairan. Maka itu ahibbatil kiram, azzani wa azzakumullah, adalah tentang pelaksanaan sholatul jamaah. Pelaksanaan sholatul jamaah minimalnya 2 orang. Dan para ulama menyampaikan, kalau misalkan jamaahnya ini bersama anak kecil, itu juga masuk dalam kategori yang sudah diperbolehkan, gitu ya. Selama anak itu sudah mencapai usia tamyiz 7 tahun ke atas, ini sudah masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Karena kalau di dalam hadisnya Anas itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan sholat bersama anak yatim. Anak yatim artinya belum mencapai usia akil baligh pada saat itu. Jadi intinya ahibbatil kiram azan wa azakumullah, yang namanya sholat berjamaah ini juga diperbolehkan 2 orang ini walaupun makmumnya ini bersama anak-anak, selama anak-anak itu sudah mencapai usia tamyiz. Nah, tapi kalau masih balita belum. Jadi minimalnya adalah sudah mencapai usia tamyiz. Selanjutnya ahibbatil kiram azani wa azakumullah, di mana tempat melaksanakan sholat berjamaah, tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah hukum asalnya adalah di semua muka buminya Allah yang suci, itu boleh untuk seorang muslim itu melaksanakan sholat berjamaah. Misalkan kita pergi ke pantai, lalu kemudian di sana tidak ada masjid, lalu kemudian kita yang satu kelompok ini melaksanakan sholat berjamaah di pantai, bolehkah? Boleh. Di atas gunung boleh, di gua boleh, di lembah boleh, gitu ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Allah itu menjadikan bagi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bumi ini suci. Ini kekhususan kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu enggak. Umat-umat terdahulu kalau sholat ya di tempat peribadatan mereka. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, buminya Allah ini dijadikan suci. Gitu ya. Jadi mau sholat di mana saja di atas muka buminya Allah Subhanahu Wa Taala diperbolehkan. Jelas nggih, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Maka kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang masuk waktu pelaksanaan sholat, maka hendaknya dia melaksanakan sholat dimanapun dia berada, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lalu kemudian ahibatil kiram azanu azakumullah, hanya memang kalau pada pelaksanaan sholat 5 waktu, yang lebih utama untuk hendaknya dilaksanakan di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Zaid bin Thabit menyampaikan, Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa as-salatul maktubah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, wahai sekalian manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baiknya salat seseorang itu di rumah, kata Nabi. Kecuali salat 5 waktu. Nah, kalau salat 5 waktu, yang lebih utama adalah melaksanakan sholat di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau sholat sunnah, yang lebih utama untuk hendaknya seorang muslim itu melaksanakannya di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ahibatil kiram azan wa azakumullah. Lalu kemudian yang terakhir, udzur-udzur yang menjadikan boleh bagi seorang muslim untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Yang pertama adalah dikarenakan hujan lebat, gitu ya. Kalau misalkan kita keluar dari rumah kita menjadikan pakaian kita ini basah, maka dalam keadaan ini ahibatil kiram azan wa azakumullah diperbolehkan untuk kita melaksanakan sholat di rumah-rumah kita. Yang mana kalau di dalam kumandang adzan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ditambahkan pada kumandang adzannya ketika terdapat
hujan yang lebat, maka dulu kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikumandangkan ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Ini dikumandangkan setelah kumandang azan. Ya, hendaknya kalian wahai kaum muslimin melaksanakan di tempat-tempat kalian berada. Nah, jadi hujan lebat termasuk juga keadaan alam yang menjadikan seorang muslim itu terhalang untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah. Misalkan banjir, ya, seperti di bumi Mangli pada saat itu, banjir sudah tidak kepikiran menyelamatkan diri masing-masing sudah. Nah, maka yang seperti itu diantara uzur-uzur untuk seorang muslim itu diperbolehkan untuk meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Tapi sholatnya jangan ditinggal ya. Nanti dikarenakan banjir lalu kemudian sholatnya sampai tidak sempat dilaksanakan, tidak. Nah, jadi sholatnya tetap dilaksanakan, namun untuk melaksanakan sholat berjamaah masuk dalam kategori uzur. Lalu kemudian yang kedua adalah dikarenakan sakit. Dikarenakan sakit. Ini diantara alasan di mana seorang muslim itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi Nabi di masa sakitnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menghadiri sholat berjamaah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Nabi itu waktu sakit memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, perintahkan Abu Bakar untuk ngimami. Perintahkan Abu Bakar untuk ngimami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini alasan yang kedua di mana seorang muslim itu diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu kemudian yang ketiga adalah rasa takut. Ya, rasa takut yang mencekam. Ternyata untuk pergi ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala ada penjahatnya, atau misalkan ada hewan buasnya sehingga terhalang untuk dapat mendatangi masjid-masjid Allah. Ini juga di antara keringanan untuk seorang muslim itu boleh untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Nah, maka kalau di dalam hadisnya Ibnu Abbas, Nabi menyampaikan, man sami'an nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun. Orang-orang yang mendengarkan kumandang azan lalu kemudian tidak memiliki uzur, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, wa mal uzur ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan uzur itu? Maka Rasulullah menyampaikan, khaufun aw marad. Rasa takut atau sakit. Rasa takut atau sakit, gitu ya. Lam tuqbal minhu shalah allati shalla. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya melaksanakan salat berjamaah. Lalu kemudian ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, yang selanjutnya adalah ketika seseorang berada di depan meja hidangan. Di depan meja hidangan. Nabi menyampaikan, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafragha minhu. Kalau misalkan kalian berada di depan meja hidangan, tidak biasanya gitu ya. Jadi misalkan kita datang ke rumah saudara, lalu kemudian sebentar lagi lalu kemudian dihidangkan makanan, lalu kemudian setelah itu dikumandangkan azan sholat maghrib, maka kata Nabi SAW, fabda'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafragha minhu. Maka dahulukan makannya sampai selesai, baru kemudian laksanakan sholatnya. Nah, yang terpenting jangan waktu makannya dipaskan waktu sholat. Ini tuntunan Nabi SAW. Ya. Maka diselesaikan makannya, lalu kemudian setelah itu pergi melaksanakan. Kecuali memang kita sudah cukup, maka bisa ditinggalkan walaupun kita tidak makan. Karena kalau di dalam hadis yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, dalam hadisnya Amr ibnu Umayyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu makan daging kambing, gitu ya, makan lengannya kambing, lalu kemudian setelah itu dikumandangkan azan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan makanannya, meletakkan pisaunya, lalu kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Nah, artinya seorang muslim ketika sudah tidak ada hajah pada makanan tersebut adalah hendaknya melaksanakan ibadah sholat walaupun di hadapannya ada makanan. Lalu kemudian yang kelima adalah menahan air besar atau air kecil. Menahan untuk membuang air besar atau buang air kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada pelaksanaan sholat ketika seorang muslim itu berada di hadapan meja hidangan, atau ketika seorang muslim itu sedang menahan diri untuk
buang air besar ataupun buang air kecil. Diselesaikan dulu hajatnya, baru kemudian setelah itu laksanakan sholatnya. Lalu kemudian setelah itu laksanakan sholatnya. Jangan sambil sholat lalu kemudian nahan sakit perutnya. karena sudah di rakaat terakhir gitu ya. Karena sudah di rakaat terakhir, lalu kemudian mau buang air besar atau mau buang air kecil, ya jangan ditahan, dibatalkan lalu kemudian buang hajatnya, lalu kembali sholat. Ataupun mau sholat ternyata kok masih mau buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, tunaikan hajatnya lalu kemudian hadir melaksanakan ibadah sholat. Nah, gitu ya. Hingga tidak mengganggu kekhusyuan dia di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Lalu kemudian yang terakhir, ahibatil kiram azan wa azakumullah, makan bawang merah atau bawang putih. Ini diantara penghalang seseorang untuk menghadiri masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa, kata Nabi, yang makan bawang merah, bawang putih ataupun daun bawang, maka hendaknya jangan mendekati masjid kami, kata Nabi. Jangan mendekati masjid kami. Nah, karena apa? Karena malaikat-malaikat Allah itu terganggu dengan bau bawang tersebut sebagaimana anak Adam itu terganggu. Nah, makanya kalau misalkan mau bikin konsumsi di masjid, dihindari bawang-bawang yang masih mentah itu. Kalau yang sudah matang nggak apa-apa. Kalau yang sudah matang tidak ada baunya. Tapi kalau yang masih mentah, entah ditaburkan di atasnya ataupun memang sate dicampur bawang. Nah, kalau di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dihindari. Menu buka puasa misalkan, gitu ya. Entar lagi mau sholat maghrib ada menu buka puasanya, lalu kemudian di menunya ada taburan bawangnya. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kata Nabi, "Man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, maka jangan mendekati masjid kami. Kenapa? Karena malaikat itu terganggu dengan bau bawang tersebut sebagaimana anak Adam terganggu dengan baunya bawang. Nah, ini adalah alasan di mana seseorang itu diperbolehkan untuk tidak menghadiri pelaksanaan sholatul jamaah. Nah, maka ahibatul kiram azza wa jazakumullah, ini insyaallah sampai di sini materi tentang seputar sholat berjamaah. Kita lanjutan materi tentang sholat berjamaah, hukum-hukum terkait di dalamnya pada kesempatan berikutnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, hadirin, demikianlah bahasan kajian pagi ini dengan tema sholat berjamaah. Baik, untuk sambil menunggu waktu yang tersisa, monggo saya beri kesempatan satu penanya. Jadi silakan Pak dengan yang belum. Nah, bolehkah kita memilih masjid tertentu dengan alasan sopnya lebih lurus, lebih rapat, terus hal-hal yang lain berkaitan dengan sholat berjamaah lebih tertib. Terima kasih. barakallah. Boleh. Mafish mani. Boleh saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang paling besar pahalanya itu yang paling jauh dari masjid. Yang paling besar pahalanya yang paling jauh dari masjid, melangkahkan kakinya menuju masjid tersebut, itu ya, maka pahalanya paling besar dibandingkan mereka yang dekat. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada di masjid kaumnya ada, tapi memilih untuk datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena yang imam Nabi suasananya berbeda, ya, lebih lama pelaksanaan salatnya tidak ada masalah. Ustaz, ini yang saya tanyakan masalah bawangnya, bawang putih. Ini yang dimaksud
panjangnya atau karena baunya kalau goreng Kalau sudah itu biasanya baunya nah, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sudah dimasak tidak ada masalah ya kalau bawang merah, bawang putih itu ya. Kalau sudah dimasak. Cuman yang dimaksudkan yang mentah. Yang mentah. Ya barangnya ya aromanya. Ya barangnya ya zat bawang itu sendiri dan bau yang ditimbulkan dari bawang. kalau dalam kotak gigi boleh bisa. Dihindari. Kalau mau ke masjid jangan makan bawang-bawangan dulu. Jangan makan bawang-bawangan dulu. Gitu. Kalau di zaman Nabi kan ada siwak juga itu. Ada siwak juga. Tapi tetap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang para sahabatnya untuk makan bawang-bawangan ketika hendak datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah. Termasuk yang hukum semisal pete gitu ya. Allahu Akbar. Yang di kanan kirinya sudah ditutupi maskernya ini. Tunggu. Untuk kita bergabung menjadi jamaah, biasanya kita kan menepuk pundak. Nah, ada yang menyampaikan bahwa takbir dulu baru menepuk pundak, atau menepuk pundak dulu baru takbir. Masya Allah. Kalau berjamaah tadi disampaikan bahwa saf pertama itu luar biasa pahalanya. Cuman saya pernah baca sebelah kanan Rasul biasanya, yaitu lebih utama juga, tapi di belakang dan posisinya sahabat-sahabat Nabi itu ada yang berbeda. Ditanya Ustaz, di mana posisi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Gimana kalau sholat berjamaah ini? Barakallah. Ya, karena itu merupakan jamaah yang wajib karena orang bergabung harus ada. Barakallah. Taib. Pertanyaannya yang pertama tadi tentang ya apa kalau misalkan kita mau bermakmum ketika kita masbuk, ya bisa memberikan isyarah terlebih dahulu. Kasih isyarah dulu baru kemudian setelah itu kita salat. Atau kalau misalkan kita langsung lalu kemudian imamnya ternyata nggak sadar kalau kita bermakmum dengannya, bisa kita memberikan isyarah walaupun kita sudah bertakbir. Wallahu alam. Yang seperti itu boleh-boleh saja dan masuk dalam kategori gerakan limaslahatis shalah. Gerakan untuk kemaslahatan di dalam salat. Jadi ada kebutuhan untuk melakukan gerakan itu. Boleh, tidak ada masalah. Sebelum takbir ataupun setelah takbir. Tapi biasanya sebelum takbir. Biasanya sebelum takbir. Gimana? Jelas insyaallah. Tepuk dulu baru takbir. Barakallah. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi, kalau posisinya sholat berjamaah ini nanti kita kaji pada kesempatan berikutnya insyaallah, tapi kita berikan jawaban secara ringkas. Jadi kalau para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di belakang Nabi. Nabi di depan, lalu kemudian para sahabat ya di belakang Nabi. Ya Abu Bakarnya, ya Umarnya, ya Utsmannya, ya Alinya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaf-saf. Hukum asalnya sholat berjamaah seperti itu. Imam di depan, makmumnya di belakang. Kecuali makmumnya hanya satu orang yang bersebelahan di sebelah kanannya. Tapi kalau sudah dua orang atau lebih, maka di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadisnya Anas bin Malik itu kan, ketika Nabi datang ke rumahnya Anas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di rumahnya Anas. Nabi menjadi imam, Anas di belakangnya Nabi bersama salah seorang anak yatim. Lalu kemudian di belakang mereka ada perempuan, ada ibunya Anas bin Malik, ya. Ada ibunya Anas bin Malik atau jaddahnya, mbahnya Anas bin Malik. Nah, begitu. Kalau pahala yang perempuan lebih tidak akan berjamaah Ustaz. Karena kalau Barakallah. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Ummu Humaid dengan sanad yang sahih.
Dimana kalau seorang wanita itu yang paling utama melaksanakan sholat di dalam kamar. Jadi Nabi SAW menyampaikan, sholatmu di dalam kamarmu lebih utama daripada sholat di ruang tamumu. Dan sholat di ruang tamu ini atau ruang keluarga lebih utama daripada sholat di masjid dekat rumahmu. Ya, dan sholat di masjid dekat rumahmu lebih utama daripada melaksanakan sholat di masjidku ini, kata Nabi. Jadi ini adalah kekhususan bagi wanita. Karena memang kalau wanita itu di dalam agama Islam ini mabnah ala sitr. Nah, jadi memang di hukum asalnya wanita kalau di dalam agama kita itu tertutup. Namun kalau bertanya tentang apakah boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah, boleh, tidak ada masalah. Selama memang diizini oleh suaminya, dan Nabi memang berpesan kepada para suami jangan melarang hamba-hamba wanita Allah ini untuk yang namanya mendatangi masjid-masjid Allah. Wallahu a'lam. Fadal. Kalau salah jamaah melatih cucu ya, cucu itu kepingin jadi imam terus. Nah, Umurnya 7 tahun. Gak apa-apa. Jadi imam terus. sudah bisa sholat cucunya? Sudah bisa sholat apa belum cucunya? Sudah sempurna sholatnya. Tapi ya masih taraf belajar. Tapi kepingin jadi imam terus. Barakallah. Ya kalau misalkan sama teman-temannya tidak ada masalah. Di SD misalkan dijadikan imam, berlatih mengeraskan suara, masih usia 7 tahun, ini kan baru awal belajar melaksanakan sholat, gitu ya. Tapi kalau misalkan anak itu sudah usia 9, 10, sudah fasih bacaannya, sudah mengerti tentang tata cara pelaksanaan sholat, sudah boleh untuk menjadi imam. Sudah boleh untuk menjadi imam. Usia mumayyiz sudah boleh untuk menjadi imam. Tapi kalau masih baru awal-awal, belum mengerti tentang ahkamus shalah, nah, maka prosesnya masih belajar. Barakallah. Fadhal. Kaitannya dengan sholat jamaah di Indonesia ini kan tempat untuk sholat jamaah itu dalam bahasa Arab kan ada musola, ada warga. Definisi masjidnya itu kan di mana ini? Masya Allah. Misalnya saya mau berangkat sementara di dekat rumah juga ada musola. Kita juga apa itu juga desainnya lebih utama dibanding dengan masjid, atau bisa melihat masjid itu dari kemegahannya besar dan sebagainya. Barakallah. Kan harus ada sholat Jumat. Barakallah. Kalau musola itu biasanya dilaksanakan sholat ya, maghrib, isya, subuh biasanya. 5 waktu. Boleh berarti di musola boleh, tidak ada masalah. Jadi ada istilah masjid dan ada istilah jami'. Kalau masjid itu biasanya adalah tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak dilaksanakan sholat Jumat. Kalau dalam bahasa kita musola, gitu ya. Dalam bahasa kita musola itu diperbolehkan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di sana. Nah, sementara kalau masjid dalam bahasa kita ini istilahnya adalah jami', yaitu masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu di dalamnya dan juga melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan sholat Jumat. Sholat di musola boleh, sholat di masjid juga boleh. Semakin jauh di mana kita melaksanakan sholat, ya, maka semakin besar pahala kita di dalam melaksanakannya. Karena hitungan langkah kakinya ini kan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seperti itu. Allah. Salah satunya